Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B 10 MIPA 2 yang terdiri dari Dava Diaul Haq, Iklima Aini Wirmansyah, saya sendiri Muhammad Sadik Jelani, dan Sabrina Nabila Zaskia akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada pemasaran langsung, yang kedua ada konsumen usaha, yang ketiga ada pesaing usaha, dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Untuk materi pertama adalah pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah strategi pemasaran yang memungkinkan sebuah perusahaan melakukan komunikasi dengan konsumen secara langsung. Untuk pemasaran langsung terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada personal selling. Personal selling adalah proses memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Manajemen pemasaran biasanya akan menentukan tempat-tempat tujuan dan pasar yang strategis. Yang kedua ada direct mail marketing. Jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan berbagai penawaran menarik melalui pesan, brosur, dan sejenisnya kepada konsumen. Pengiriman surat bisa berupa fax email, email, dan voicemail. Yang ketiga ada katalog marketing. Jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target lainnya yang memungkinkan. Yang keempat ada telemarketing. Kegiatan memasarkan produk dengan cara memanfaatkan telepon atau komunikasi suara lainnya untuk mempromosikan produk. Dan yang terakhir ada kios marketing. Jenis pemasaran produk berbasis modern dengan daring dan meletakkan sebuah mesin penerima pesanan pelanggan pada toko-toko mereka. Oke, yang kedua ada konsumen usaha. Konsumen usaha adalah semua pihak yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk dijual kembali. Untuk konsumen usaha sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama ada konsumen loyal, atau biasa dikenal dengan istilah langganan, adalah konsumen atau pembeli yang telah puas dengan layanan dan melakukan pembelian dan transaksi berulang. Yang kedua ada konsumen agen. Konsumen yang membeli produk untuk dijual kembali. Oleh karena itu, utamanya adalah keuntungan berupa laba. Untuk menarik konsumen ini, kita bisa memberikan penawaran harga yang lebih murah dibandingkan pembeli perorangan. Yang ketiga ada konsumen promo. Konsumen yang hanya membeli pada saat ada promo tertentu saja. Untuk menjaga konsumen seperti ini agar terus tertarik bertransaksi dengan konsumen ini, kita bisa sering-sering mengadakan promosi dan diskon. Yang keempat ada konsumen coba-coba. Konsumen yang hanya membeli pada saat ada promo tertentu saja. Konsumen seperti ini mudah terbawa dengan berbagai hal yang menarik seperti kemasan. Yang kelima ada konsumen baru. Konsumen baru adalah pembeli yang baru pertama kali melakukan transaksi. Konsumen seperti ini merupakan konsumen potensial yang bisa menjadi konsumen loyal jika merasa puas dengan kualitasnya produk dan pelayanan. Oke, berikutnya ada pesaing usaha. Dalam sebuah bisnis, pasti ada yang namanya pesaing. Dimanapun, dalam bentuk bisnis apapun, pasti akan ada perusahaan lain yang membuat jasa ataupun produk yang mirip dengan produk ataupun jasa yang Anda tawarkan. Nilai yang disebut dengan pesaing. Pesaing usaha ada 4 jenis ya. Yang pertama ada pesaing generik. Pesaing generik lebih dikenal dengan pesaing target market atau target pasar. Karena persaingan ini terjadi akibat dari target pasar yang sama atau menyasar konsumen yang sama. Yang kedua ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk ini terjadi karena sebuah perusahaan memproduksi suatu produk yang hampir mirip dengan perusahaan lain, sehingga terjadi persaingan antara kedua produk. Ambil contoh nih, produk teh botol sosro dengan perusahaan susu Putra. Yang ketiga ada persaingan industri. Persaingan jenis ini terjadi ketika sebuah perusahaan membuat produk ataupun kelas produk yang sama. Misalkan saja persaingan antara pabrik minuman dalam kemasan, satu perusahaan atau industri dan industri lainnya yang membuat produk dalam minuman kemasan mereka akan bersaing antara satu dan lainnya. Yang keempat ada persaingan merek. Persaingan merek ini terjadi apabila sebuah perusahaan bersaing dengan produk lain, dengan produk yang serupa dan juga memiliki harga yang relatif sama. Seperti misalnya saja produk teh botol sosro dan Presti, sama-sama menjual teh dalam kemasan,
sehingga mereka bersaing dalam persaingan tingkat merek. Oke, yang terakhir ada analisis pesaing. Analisis persaingan merupakan riset strategis secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Dapat dikatakan, hal ini merupakan taktik esensial untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing. Lebih dari itu, kamu dapat mengenali apa yang mungkin mengancam kemajuan bisnismu. Yang pertama itu ada membandingkan harga pasar. Suatu keharusan agar produk yang kami jual pas di pasaran. Biasanya konsumen lebih tertarik pada harga produk yang terjangkau, dengan begitu konsumen tidak hanya dapat membeli sekali, melainkan berkali-kali. Yang kedua ada mengidentifikasi cara promosi. Mulai dari promosi apa yang pesaing berikan pada audiens, media apa yang digunakan dalam promosi, serta apa yang kira-kira dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk kami. Yang ketiga itu ada mengetahui selera konsumen. Melakukan analisis terhadap produk apa yang banyak dijual pesaing di pasaran dan mengubahnya menjadi lebih inovatif, namun tetap sesuai pada selera konsumen. Yang keempat, mengetahui daya tarik konsumen. Cenderung menyukai produk yang sesuai dengan gaya kekinian. Dan yang terakhir adalah menganalisis saluran distribusi, yaitu bagaimana cara produk ini bisa lebih mudah dijangkau orang dengan menyalurkan pada tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.